ketika kita lahir ke dunia itu kita hanya dibekali dengan dua insting, yaitu emosi juga hanya ada dua, yaitu suka, nyaman atau tidak nyaman. Kalau nyaman kita tidur, kalau tidak nyaman nangis, disusuin udah kenyang ya tidur lagi. Sekian minggu lamanya seperti itu, lalu baru mulai ada berkurang tidurnya dari 24 jam menjadi 23 jam, terus 22 jam, terus 20 jam, 18 jam, 15 jam, 12 jam, 8 jam. Makin tua lagi seperti saya ini ya tidurnya 6 jam, 4 jam sudah cukup. Tapi kalau usianya yang masih muda ya mesti 8 jam. Kalau usianya masih 12 tahun ya 12 jam tidurnya. Jadi makin tua tidurnya berkurang. Nah, nanti dari insting itu sendiri kita di dalam menjalani kehidupan, di situ ada bagian-bagian penting dalam diri kita sendiri. Bahwa kisah setan iblis yang menggoda Adam itu kita sekalipun tidak mengerti, tapi kita bisa merasakan bahwa di dalam diri kita ini ada dua insting, namanya insting of survive dan insting of destruction, kata Sigmund Freud. Artinya quwwah hasanah dan quwwah syirirah, ada malaikat, ada setan. Jadi kita juga cenderung untuk merusak, tapi cenderung juga kita untuk mempertahankan hidup. Buktinya apa? Kalau kita marah suka mecahin piring nggak? Banting pintu nggak? Sama istri suka napok nggak? Nah, itu ada gitu. Jadi ada insting menghancurkan, insting mempertahankan hidup, insting of love, insting cinta kebencian. Itu di dalam diri kita itu semuanya ada. Nah, kemudian secara jasad kita sendiri ini perlu ada pengontrolan semuanya, karena dalam diri kita ada satu pertarungan yang tidak pernah berhenti sampai detik terakhir kita melepaskan nafas terakhir, itu masih dalam pertempuran. Kalau orang cerita mah ketika nazar itu masih ada setan datang menggoda aku nih Tuhan. Iya, kalau iya setuju sama Tuhan ya selesai, sudah suul khatimah akan gitu ya. Mudah-mudahan kita detik-detik terakhir jangan sampai kita kalah gitu. Tetapi oleh karena itu sejak awal kita harus mencoba selalu mempertahankan kebenaran ini. Gini, di dalam tubuh kita ini yang selalu perlu diperhatikan. Pertama, pikiran kita. Artinya dalam hidup ini ada yang kita pikirkan, ada kesan, ada pengaruh, ya. Kemudian juga kita punya mulut, kita juga punya hati. Hati kita merasakan. Coba kita kontrol. Kapan hati kita menyimpan dendam? Kapan kita membenci orang? Kapan kita pernah menghasut di orang? Ada orang warungannya laris, kitanya marah. Pernah nggak? Ada nggak anak tetangga dilamar orang, kitanya tersinggung? Ada nggak anaknya teman bisa sekolah ke luar negeri, kamunya marah? Itu hasut namanya. Ada orang susah, kita ikut iba, ya, ada toleransi. Ada teman sakit, kita datang ikut menyambanginya. Ada orang mati, kita datang takziah. Ada orang bodoh, ada. Itu semuanya adanya di dalam hati kita. Mulut kita apa? Semua pikiran-pikiran kita itu kan dikomunikasikan melalui mulut kita. Mulut kita akan menyatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan.
Tetapi ada yang keempat, yaitu kebutuhan biologis kita. Perlu makan, perlu minum, iya kan gitu, perlu obat, perlu kawin, perlu ini, banyak sekali. Mungkin kalau itemnya kita kumpulin mungkin ribuan item kebutuhan kita ini, semuanya harus memenuhi. Perut kepengen makan, dikirim ke otak, otak berpikir bagaimana cari duitnya, usahanya apa, bikin apa, dagang apa, betul gitu nggak? Nanti kita dagang, ada hal-hal yang kesempatan kita curang, hati kita mengatakan jangan. Itu semuanya terjadi pertempuran yang sangat rumit sekali. Nah, kemudian pada dasarnya nanti ada namanya segitiga, yaitu dalam proses nanti ini semuanya lahir secara alami. Otak kita setelah lahir bisa meningkat gak? Meningkat kalau belajar, kalau enggak ya enggak. Perasaan kita juga sama, kalau tidak belajar ya kita seperti binatang juga. Anak juga dimakan sendiri. Ada ke binatang makan anak sendiri? Iya. Manusia ada nggak ya makan anak sendiri? Ada dimakan sendiri anaknya kan nggak tahu. Itu kan karena demikian. Nah, bisanya pikiran kita menjadi cerdas, ada pembelajaran. Jadi Allah memberikan insting itu dasarnya seperti itu. Tetapi nanti perkembangannya ditentukan oleh proses iktisab. Makanya ghoriza itu ada ghoriza asliyah, ada ghoriza muktasabah. Artinya insting yang diupayakan, dididik. Kalau kita dulu tidak pernah dicebokin orang tua, mungkin sampai sekarang kita nggak tahu cebok. Kalau orang tua tidak mendidik kita berbahasa, mungkin kita bicaranya kayak anjing juga, gonggong. Ya. Kalau kita tidak belajar dengan hati kita, mengenal norma-norma yang ada, kita menjadi ya primitif ya seperti itu. Semua dimakan, ular dimakan, kemudian dimakan. Nah, itu semuanya ada proses namanya segitiga itu, yaitu adanya murid, ada mursyid, dan ada manhaj. Kadang-kadang gurunya bagus, muridnya cerdas bagus, tapi manhajnya nggak bagus, sehingga akhirnya pendidikan bertahan terus tidak ada perkembangan, yang berbodoh baik. Muridnya bagus, gurunya nggak bagus, ya nggak tercapai juga. Gurunya bagus, muridnya nggak bagus. Gurunya syekh, falim, alamah dan sebagainya, muridnya on, tetap aja. Nah, sehingga itu terutama dari mana? Mursyid itu bukan hanya seorang guru saja, tapi juga orang tua, guru di sekolah, masyarakat. Itu semuanya yang akan memberikan nilai-nilai kepada kita.